Amiruddin alias Nanda adalah seorang pria berusia 20-an tahun yang berasal dari desa Susuk, Blangpidi, Aceh Selatan. Nanda hanya menyelesaikan pendidikan hingga SMP kelas 2 sebelum memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Selama 4 tahun terakhir, ia tinggal di Jakarta untuk menemani saudaranya yang bekerja sebagai sopir taksi. Di Jakarta, Nanda menjalani berbagai pekerjaan serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia pernah bekerja sebagai kernet Metro Mini dan penjual koran. Meskipun bekerja keras, Nanda juga terlibat dalam aktivitas ilegal. Selama waktu tinggalnya di Jakarta, dia telah melakukan pencurian sebanyak 6 kali di berbagai lokasi di Jakarta Selatan. Salah satu kasus pencurian yang dilakukannya adalah di rumah seorang warga Jepang yang berada di Bulungan. Selain itu, Nanda pernah menghadapi masalah hukum serius. Dia dipenjara selama 8 bulan setelah terlibat dalam pencurian uang dolar di kawasan Blok M. Pengalaman ini menambah daftar panjang keterlibatannya dalam kegiatan kriminal yang terus mengikutinya meskipun dia mencoba berbagai pekerjaan sah. Namun, meski telah mengalami berbagai masalah hukum sebelumnya, Amiruddin alias Nanda tidak menunjukkan rasa penyesalan. Sebaliknya, ia sudah merencanakan aksi pencurian berikutnya. Rencananya adalah mencuri di sebuah rumah berlantai 2 yang terletak di Jalan Keuangan Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Pada Jumat, 5 November 1993, pukul 1.30 pagi, di tengah kegelapan malam, Nanda menuju ke lokasi target seorang diri dengan menumpang ojek. Setelah memastikan situasi aman, Nanda melompati pagar rumah tetangga sebelah dan memanjat tembok rumah sasaran dengan hati-hati. Suasana malam yang gelap dan tenang menyelimuti sekeliling, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar. Di bawah sinar bulan, suara cicak dan angin malam menjadi latar belakang yang menambah ketegangan suasana. Nanda menyusuri tembok rumah hingga mencapai kolam renang di belakang. Dengan langkah hati-hati, dia mendekati lubang angin di dekat dapur. Kegelapan malam membuat suasana semakin mencekam, namun Nanda memanfaatkan tubuh kecilnya untuk masuk melalui lubang angin tersebut, sebuah keterampilan yang membantunya lolos dengan mudah. Sesampainya di dalam rumah, Nanda merasa lelah dan haus. Dia menemukan sebuah apel di dapur dan memakannya untuk menghilangkan rasa lelah yang mendera setelah melewati perjuangan memanjat dan masuk melalui lubang angin. Setelah mengisi perut, Nanda memutuskan untuk mempersiapkan jalur pelarian. Dia naik ke lantai 2 dan membuka pintu teras atas, menyiapkan rencana untuk melarikan diri nanti, menghindari pintu bawah yang dia ketahui dijaga oleh satpam. Selama 15 menit berikutnya, Nanda mengamati sekeliling dengan hati-hati, memastikan tidak ada gangguan. Kemudian, dia kembali turun ke lantai 1, memasuki kamar sang tuan rumah yang sedang tertidur nyenyak hanya mengenakan singlet. Di dalam kamar tersebut, suasana malam terasa semakin mencekam dengan tidur yang tenang di tengah ancaman. Nanda dengan cepat mengambil kamera, Walkman, dan samurai yang ditemukan di dalam kamar, lalu menaruh barang-barang tersebut di teras atas sebagai bagian dari rencananya untuk segera membawa kabur hasil curian. Saat Nanda berada di kamar, pintu kamar terhalang oleh pintu lemari yang terbuka. Dalam situasi yang semakin tegang, dia terpaksa merangkak pelan-pelan dan membuka lemari untuk mencari uang dan jam tangan. Suasana malam yang sunyi semakin mengerikan dengan suasana yang mencekam. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang menekan punggungnya. Ketika menoleh, Nanda terkejut mendapati sang tuan rumah sudah bangun dan berdiri di atas punggungnya sambil berteriak keras. "Maling! Maling!" Dalam keadaan yang semakin putus asa, Nanda meraih senapan yang tergeletak di sampingnya. Dengan tangan gemetar dan penuh ketakutan, dia menghantamkan senapan tersebut ke tubuh sang tuan rumah dengan kekuatan yang mengerikan. Suara dentuman yang keras menggema di seluruh kamar, dan tubuh pria tersebut jatuh tersungkur ke lantai dengan suara gemeretak. Meskipun sudah jatuh, tuan rumah masih terus berteriak. Suara teriakannya semakin mencekam dan mengerikan, seolah melawan takdirnya. Nanda merasa ketegangan semakin membebani dirinya. Dalam keadaan yang semakin mendesak, dia terpaksa menghantamkan senapan sekali lagi dengan penuh kekuatan. Setiap hantaman menambah rasa ngeri di hati Nanda, dan tubuh pria tersebut akhirnya berhenti bergerak, tergeletak tanpa nyawa di lantai. Suasana di kamar semakin suram dan menakutkan, dipenuhi dengan darah dan kekacauan. Bau logam dari darah memenuhi udara, menambah suasana mencekam yang mengelilingi Nanda. Dia merasa seolah dikelilingi oleh bayangan kematian dan kegelapan malam yang semakin menekan. Ketegangan dan rasa takut yang mendalam membuat setiap detik terasa seperti selamanya. Dengan napas yang terengah-engah, Nanda mengumpulkan barang-barang berharga di kamar. Dia mengambil uang sebesar Rp200.000 dan puluhan jam tangan yang tersebar di sekitar ruangan, lalu memasukkannya ke dalam tas dengan tangan bergetar. Darah yang menempel di pakaiannya membuat suasana semakin menegangkan, sehingga Nanda buru-buru menutupi pakaiannya dengan piyama milik sang tuan rumah,
mencoba menghindari jejak yang bisa mengungkap identitasnya. Suasana di kamar semakin suram, dengan bau darah dan kekacauan yang memenuhi udara. Dalam keadaan yang menegangkan ini, Nanda naik ke lantai 2 dengan cepat, mencari tempat untuk beristirahat sejenak. Dia merasa perlu mengumpulkan tenaga sebelum melanjutkan pelariannya. Setiap langkah terasa berat, seolah malam semakin menekan dirinya dengan kegelapan yang mencekam. Setelah merasa cukup istirahat, Nanda melanjutkan rencananya. Dia turun dari teras menggunakan penangkal petir, berusaha secepat mungkin menghindari perhatian dan melarikan diri ke dalam kegelapan malam yang menyelubungi Jakarta Selatan. Rumah siapa yang dirampok Nanda? Dan siapa korbannya? Mari kita selami kasus ini sedalam mungkin. Radian Abdullah Suryo Subroto, seorang pemuda ningrat Jawa, lahir pada tahun 1878 di Semarang. Awalnya berkuliah kedokteran di Belanda, ia kemudian beralih ke seni. Setelah kembali ke Indonesia, ia menjadi pelukis naturalis terkenal dengan gaya Moi Indi. Dia menikah dengan Radian Nganteng Ngadisah dan memiliki 5 anak, termasuk Basuki Abdullah yang menunjukkan bakat menggambar sejak kecil. Basuki diadopsi oleh pamannya, Dr. Sulaiman, dan menerima pendidikan di Solo dan Yogyakarta. Karyanya mulai dikenal sejak pameran di pasar malam. Pada tahun 1933, Basuki menerima beasiswa untuk belajar di Akademi Seni Visual Den Haag, Belanda. Ia menikah dengan Yosufine pada tahun 1937, tetapi mereka berpisah pada tahun 1943. Basuki kemudian menikah dengan Maria Michelle, dan setelah perceraiannya pada tahun 1956, ia melanjutkan karir internasional. Setelah memenangkan penghargaan di Belanda, Basuki menjadi pelukis istana Thailand pada tahun 1960. Ia menikah dengan Som Weng Noi, lalu dengan Nataya Narerat pada tahun 1963. Pada tahun 1974, Basuki kembali ke Indonesia, tetap dihormati sebagai Duta Seni Indonesia di dunia. Lukisan Ratu Pantai Selatan oleh Basuki Abdullah menyimpan kisah ganjil. Basuki mengaku pernah bertemu dengan Nyai Roro Kidul di sebuah hotel di Pelabuhan Ratu, di mana dia mendengar suara Nyai memanggilnya, meskipun tidak melihat wujudnya. Hal ini mendorongnya untuk melukis Nyai Roro Kidul, meskipun dia tidak tahu seperti apa wajah Nyai menurut legenda. Basuki memilih Nyonya Harahap, istri seorang dokter, sebagai modelnya karena dianggap cocok. Namun, tidak lama setelah lukisan selesai, Nyonya Harahap meninggal akibat kanker ganas. Basuki melanjutkan melukis Nyai Roro Kidul dengan model wanita cantik lain, tetapi 3 model berikutnya juga mengalami musibah. Ia menyadari bahwa lukisannya tampaknya memiliki efek buruk bagi model-modelnya. Mulai saat itu, Basuki melukis Nyai Roro Kidul hanya dengan imajinasi dan tidak lagi menggunakan model. Secara total, ia menciptakan 6 versi lukisan Nyai Roro Kidul. Namun, meskipun dia berhenti menggunakan model, tragedi tetap menghampiri Basuki sendiri, menandai akhir yang tragis dalam kisahnya. Seperti yang sudah kita lihat di awal video, pada Jumat, 5 November 1993, sekitar pukul 1.30 malam, rumah berlantai 2 milik Basuki Abdullah di Jalan Keuangan Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, menjadi sasaran perampokan. Dalam insiden yang tragis ini, Basuki Abdullah tewas terbunuh oleh perampok yang berhasil melarikan diri setelah melakukan aksi kejam tersebut. Pada pagi 5 November 1993, 2 pembantu rumah tangga Basuki Abdullah menemukan majikannya tergeletak tak bernyawa di lantai dekat tempat tidur. Jumiati segera meminta pertolongan, dan Nataya, istri Basuki, pingsan setelah melihat suaminya. Basuki dinyatakan meninggal dunia di RSCM pada usia 78 tahun. Polisi menemukan kamar tidur berantakan, dengan lemari terbuka, pakaian berserakan, dan senapan patah 2. Puluhan jam tangan dan uang tunai hilang, menunjukkan kemungkinan pencurian yang berujung pembunuhan. Meski ada satpam dan 2 anjing penjaga, pelaku berhasil masuk rumah. Anjing pelacak Leo menunjukkan kecurigaan pada area tempat para pembantu tidur. Polisi memeriksa 5 pekerja rumah tangga Basuki dan keluarganya. Nataya, istri Basuki, menjelaskan bahwa dia pulang larut malam dan langsung tidur setelah dibukakan pintu oleh satpam. Kasus ini tetap misterius, dengan penyelidikan berlanjut untuk menemukan pelaku. Polisi menemukan bahwa saat kejadian, satpam dan 2 ekor anjing penjaga juga dalam keadaan tidur. Hanya sepasang jejak kaki yang ditemukan di TKP, menunjukkan kemungkinan pelaku tunggal. Tragedi ini mengejutkan masyarakat dan pemerintah, dengan Presiden Soeharto mendapat laporan dari Kapolda Metro Jaya. Spekulasi berkembang karena Basuki adalah seorang pelukis kaya dengan lukisan bernilai tinggi dan sudah berusia lanjut. Motif warisan menjadi perhatian utama, terutama setelah keponakan Basuki, Hans Abdullah, mengungkapkan kecurigaannya.
Hans meragukan bahwa pembunuhan ini murni perampokan, mengingat Basuki tidak berdaya dan tidak ada barang berharga yang hilang. Dia mencurigai bahwa pelaku mungkin orang terdekat yang memiliki kepentingan terhadap warisan Basuki. Polisi melanjutkan investigasi dan mendapat perhatian dari informasi seorang preman mabuk di Kalijodo, Jakarta Barat, yang mengaku tahu tentang pembunuhan Basuki Abdullah. Preman tersebut merasa sakit hati terhadap salah satu pelaku dan terhubung dengan Basuki dari Solo, memberikan informasi penting yang membantu polisi. Dari informasi tersebut, polisi mengidentifikasi Wahyudi sebagai dalang pembunuhan dan segera menangkapnya. Wahyudi, yang merupakan tukang kebun di rumah Basuki selama 2 tahun, mengakui keterlibatannya bersama Amiruddin alias Senanda, Abdul Mukti, dan Sembiring. Wahyudi sebelumnya sudah dicurigai karena alibinya yang tidak konsisten dan fakta bahwa anjing pelacak Leo sering mendatangi ruang istirahat pembantu yang juga digunakan oleh Wahyudi. Terbukti bahwa Wahyudi bersama Nanda, salah satu pelaku, sering tidur di tempat yang sama dalam beberapa hari terakhir. Wahyudi menjelaskan kepada polisi bahwa beberapa hari sebelum pembunuhan, ia berkumpul dengan Nanda, Abdul Mukti, dan Sembiring di sebuah rumah kosong yang dijaga Abdul Mukti di Jalan Langsat, Jakarta Selatan. Wahyudi mengungkapkan kebutuhannya akan uang 1,9 juta rupiah untuk mengganti kerugian akibat kesalahan adiknya yang kehilangan STNK dan menabrak mobil tetangga. Wahyudi kemudian mengajak teman-temannya untuk merampok rumah majikannya di Jalan Keuangan Raya, Cilanda. Dia membuat denah rumah dengan menyobek kertas bungkus rokok dan menjelaskan detail rumah, termasuk barang-barang berharga seperti uang tunai sekitar 300 juta rupiah dan koleksi jam tangan. Wahyudi juga memberitahu bahwa satpam dan anjing-anjing di rumah majikannya sering tidur malam hari, sehingga Nanda tidak perlu khawatir tentang keamanan. Nanda, yang setuju untuk melakukan aksi sendirian, dijelaskan bahwa dia harus memasuki rumah melalui lubang angin yang sempit. Setelah penangkapan Nanda di Sukabumi, dia mengakui keterlibatannya dan menjelaskan metode uniknya untuk masuk ke rumah, yang membuat polisi terkesima. Nanda menjelaskan kepada polisi bahwa sebelum memasuki rumah melalui lubang angin, dia membuka pakaiannya. Setelah masuk ke dapur, dia membuka pintu dapur untuk mengambil kembali pakaiannya, lalu mengunci pintu tersebut. Nanda kemudian naik ke lantai 2 dan mengamati kamar Nataya, yang terkunci. Setelah itu, dia turun ke lantai 1 dan melakukan pencurian yang berujung pada tragedi tersebut. Setelah selesai, Nanda pergi ke rumah kosong di Jalan Langsat yang dijaga Abdul Mukti. Di sana, dia menyerahkan puluhan jam tangan hasil curiannya kepada teman-temannya, termasuk Wahyudi. Nanda berdusta, mengatakan tidak menemukan uang tunai, sehingga dia menyimpan uang 200.000 rupiah hasil curian. Ketika berita tentang pembunuhan Basuki Abdullah tersebar, Nanda marah kepada Wahyudi karena tidak memberitahunya bahwa majikannya adalah orang terkenal. Ketakutan, Nanda melarikan diri ke rumah pacarnya di Sukabumi, namun akhirnya ditangkap oleh polisi. Selama interogasi, Nanda mengaku bahwa pada bulan Oktober, dia dan rekannya pernah mencoba mencuri di kantor galeri Basuki Abdullah di Jalan Sisingamangaraja, tetapi gagal. Kabar tentang hubungan antara Basuki Abdullah dan Nataya, serta hubungan yang kurang harmonis dengan anak mereka, Sisilia, menjadi sorotan media. Nataya yang sebelumnya menolak berbicara kepada pers, akhirnya memberikan wawancara. Dia menjelaskan bahwa perpisahan ranjang dengan suaminya disebabkan oleh kebutuhan tidur yang berbeda, bukan ketidakharmonisan. Nataya juga menegaskan bahwa kebiasaannya pergi ke pesta seorang diri adalah karena suaminya tidak selalu dapat menemani, dan bahwa pertengkaran dengan Sisilia adalah hal biasa dalam hubungan ibu anak. Nataya menambahkan bahwa malam kejadian, dia pulang dari pesta sekitar setengah 12 malam dan tidur nyenyak karena pengaruh alkohol, tanpa mendengar suara mencurigakan. Nataya, saat berbicara dengan ibunya Sisilia, menyampaikan betapa kejamnya tindakan pelaku dan menekankan bahwa meskipun perbuatan tersebut sangat buruk, almarhum Basuki selalu mengajarkan tentang pengampunan. Nataya menyatakan rasa kesedihannya dan keinginannya untuk mengikuti nilai-nilai pengampunan yang diajarkan oleh suaminya, sambil menangis dan terus-menerus menyebut nama Tuhan. Wawancara tersebut dilakukan setelah rekonstruksi di kediaman Basuki, yang disaksikan oleh ratusan warga dan wartawan. Sisilia Sidawati, anak Basuki, terlihat sangat emosional dan menuduh pelaku sebagai pembunuh berdarah dingin. Jenazah Basuki Abdullah dimakamkan di pemakaman keluarga di Melati, Sleman, Yogyakarta, dekat dengan pusara kakaknya, Dr. Wahidin Sudirohusodo. Suasana pemakaman dipenuhi kesedihan mendalam. Langit yang mendung dan gerimis yang menyentuh menambah nuansa duka. Nataya, dengan air mata yang tak berhenti, berdiri di samping pusara sambil menggenggam tangan Sisilia Sidawati, anak dari istri pertama Basuki, Saraswati, yang tampak sangat terpukul. Istri kedua Basuki, Maria alias Maya Mitchell, juga hadir dengan ekspresi penuh kesedihan, tampak bingung dan kehilangan.
Suara tangisan dan isak tangis mengisi udara, mencerminkan betapa beratnya kehilangan yang dirasakan oleh keluarga dan semua yang mengenal Basuki. Saat jenazah diturunkan ke liang lahat, suasana hening dan penuh haru menyelimuti, seolah seluruh dunia merasakan kesedihan yang sama. Persidangan kasus pembunuhan Basuki Abdullah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menghadirkan berbagai pihak yang terlibat dalam kasus ini. Dalam persidangan tersebut, Amiruddin alias Nanda terbukti bersalah atas tuduhan pencurian dengan kekerasan yang berujung pada kematian. Setelah mendengarkan berbagai fakta dan bukti dari jaksa dan pengacara, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada Senanda. Hukuman ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang mengajukan hukuman 20 tahun penjara. Sementara itu, pelaku lainnya, yakni Wahyudi, Abdul Mukti, dan Andi Sembiri, juga diadili dan terbukti terlibat dalam kasus tersebut. Yudi, yang sebelumnya bekerja sebagai tukang kebun di rumah Basuki, dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Abdul Mukti dan Andi Sembiri masing-masing menerima hukuman 10 tahun penjara. Hukuman ini mencerminkan peran mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan kriminal yang mengerikan tersebut. Suasana persidangan diwarnai oleh ketegangan dan emosi. Keluarga korban, yang hadir untuk menyaksikan proses hukum, merasa bahwa keadilan untuk Basuki Abdullah telah ditegakkan meskipun mereka merasa hukuman tersebut belum sepenuhnya mencerminkan beratnya kejahatan yang dilakukan. Sementara itu, masyarakat umum dan media juga memantau jalannya persidangan dengan penuh perhatian, mengingat dampak besar dari kasus ini pada publik dan dunia seni. Dan demikianlah berakhir kisah kehidupan Basuki Abdullah, sang maestro lukisan yang karyanya masih dihargai dan dikagumi hingga saat ini. Sesuai dengan wasiat yang dibuat Basuki pada tahun 1993 di hadapan notaris, rumahnya di Jalan Raya Keuangan nomor 19, Cilandak, Jakarta Selatan, diserahkan kepada pemerintah untuk dijadikan museum. Melalui wasiat tersebut, Basuki juga mengatur pembagian harta warisan untuk istri keduanya, Nataya Narerat, serta kedua anaknya, yakni Saraswati dari istri pertamanya dan Sisilia Sidawati. Pada tahun 2001, rumah tersebut resmi dibuka sebagai Museum Basuki Abdullah. Museum ini tidak hanya menampilkan lukisan-lukisan karya Basuki, tetapi juga koleksi barang pribadi miliknya. Sebagai bagian dari penghormatan terakhir kepada sang maestro, museum ini juga menyertakan kamar tidur di mana tragedi berdarah tersebut terjadi. Dengan cara ini, warisan dan memori Basuki Abdullah tetap hidup, memberikan pelajaran dan inspirasi bagi generasi mendatang.